Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman sebuah materi tentang himpunan. Nah, kita masuk pada bagian pertama, definisi himpunan. Himpunan adalah sebuah kumpulan yang sudah terdefinisi dengan jelas. Apabila ada kumpulan yang definisinya tidak jelas, itu bukan termasuk himpunan. Yang pertama, kita masuk pada contoh yang pertama, kumpulan hewan berkaki dua. Hewan berkaki dua apakah termasuk himpunan atau bukan? Jawabannya termasuk himpunan karena hewan berkaki dua itu sudah terdefinisi dengan jelas. Misalkan si bebek berkaki dua, ayam berkaki dua, burung berkaki dua. Semua orang akan mengatakan bahwa hewan-hewan tersebut berkaki dua. Jadi termasuk himpunan. Kita masuk pada contoh yang kedua. Kumpulan lukisan yang indah. Apakah lukisan yang indah termasuk himpunan atau bukan? Jawabannya bukan, karena lukisan yang indah itu relatif dan semua pendapat orang beda-beda. Misalkan si A akan berkata, wah, lukisan itu sangat bagus. Nah, si B akan berkata, lukisan itu biasa saja. Dan si C akan berkata, tidak, lukisan itu jelek. Jadi lukisan yang indah itu termasuk bukan himpunan karena pendapat orang akan berbeda-beda. Nah, kita lanjut dari simbol dari himpunan. Simbol dari himpunan itu selalu dilambangkan dengan huruf kapital dan juga selalu menggunakan kurung kurawal yang bentuknya seperti gambar yang ada di bawah ini. Misalkan A sama dengan bilangan prima kurang dari 20. Ketika ada bilangan prima, kalian harus mengetahui bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1, yang faktor pembaginya cuma 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, A sama dengan himpunan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, dan 19. Kenapa sampai 19? Karena di soal kumpulan bilangan prima kurang dari 20. Sekarang kita masuk pada notasi himpunan. Nah, notasi himpunan ini ada simbolnya. Simbolnya kayak apa? Di sini simbol dari notasi himpunan itu adalah seperti huruf E atau bacanya elemen. Elemen itu artinya apa? Elemen itu artinya anggota dari himpunan. Kemudian simbol kedua adalah huruf E tapi dicoret. Berarti apa? Itu berarti bukan anggota sebuah himpunan. Contohnya gimana? Misalkan ada himpunan A sama dengan himpunan bilangan ganjil. 7 itu termasuk bilangan ganjil atau bukan? Ya, termasuk ya. Jadi 7 elemen A. Nah, 10 itu bilangan ganjil atau bukan? Bukan. Jadi kita beri tanda 10 bukan bilangan 10 bukan elemen A. Nah, sampai sini apa kalian paham? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke keanggotaan suatu himpunan. Anggota suatu himpunan selalu disimbolkan dengan N dalam kurung titik-titik. Nanti dalam kurung titik-titik ini diisi soal. Contohnya, tentukan banyak anggota bilangan B sama dengan himpunan bilangan caca kurang dari 7. Nah, apakah kalian masih ingat itu bilangan caca? Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Berarti B sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa sampai 6? Karena di soal kumpulan bilangan caca kurang dari 7. Setelah anggotanya didaftar, baru kita bisa menentukan banyak anggotanya. Nah, di sini kalian bisa lihat banyak anggota dari simbolnya N dalam kurung B. Kenapa B? Karena di soal nama himpunannya itu B. Jadi kita tinggal hitung anggotanya. B sama dengan anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N dalam kurung B sama dengan 7. Nah, sampai sini apa kalian paham? Kalau kalian paham, mari kita simak video selanjutnya. Sekarang kita
kita masuk pada himpunan bagian. Himpunan bagian di sini disimbolkan seperti huruf C. Bacanya apa? Bacanya adalah subset. Himpunan bagian itu apa sih, Kak? Sekarang saya kasih gambaran. A itu himpunan bagian dari B apabila A ada bagian dari B. Masuk pada bagian B. Contoh, A sama dengan himpunan 7, 8, 9 dan B sama dengan 8, 9, 10 dan C sama dengan himpunan 8, 9, 10, 11. Bagian pertama A himpunan bagian dari B. Kita bisa lihat himpunan A ada 7, 8, 9 dan himpunan B ada 8, 9, 10. Jadi A bukan himpunan B karena ada anggota A yang tidak termuat di B, yaitu angka 7. Bagian kedua, B himpunan bagian dari C. Apakah B himpunan bagian dari C? Mari kita lihat. Himpunan B itu ada angka 8, 9, 10 dan C ada 8, 9, 10, 11. Nah, sekarang kita perhatikan apakah anggota B ada di C? Kita lihat di sini angka 8 ada, 9 ada, 10 ada. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa himpunan bagian dari C. Kita bisa simpulkan bahwa B himpunan bagian dari C. Sekarang kita masuk pada rumus mencari banyak himpunan bagian. Rumusnya sangat sederhana, yaitu 2 pangkat N. N itu adalah banyak anggota himpunannya. Contoh, berapa banyak himpunan bagian A? Nah, di sini anggota bagian A itu ada 4. Berarti banyak himpunan bagiannya adalah, kita pakai rumus yang tadi, 2 pangkat N. Jadi kita kasih masuk 2 pangkat, kan tadi 4, berarti kita kasih masuk di rumus 4. Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? Ada yang tahu? Di sini kita bisa lihat 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 16. Jadi kalau di pangkat 4 itu harus dikali sebanyak 4 kali, bukan dikali 4. Kalau 2 pangkat 4 itu bukan 2 kali 4. Itu salah. Jadi 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 16. Sekarang kita masuk pada operasi himpunan. Operasi himpunan di sini ada 4 jenis. Yang pertama itu ada operasi union atau gabungan, dan yang kedua ada operasi irisan, yang ketiga ada selisih notasi, dan yang keempat ada operasi komplement. Nah, kita masuk pada yang pertama, pada operasi union atau gabungan. Operasi ini simbolnya itu seperti huruf U atau seperti mangkuk. Untuk lebih memahaminya, saya kasih contoh ya. Misal ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3. Dan B itu anggotanya 3, 4, dan 5. Nah, dan kalian disuruh mencari A gabung B, berarti anggota A dan B harus digabungkan. Apabila ada anggota yang angkanya sama, cukup ditulis 1 kali saja ya. Jadi A gabung B sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua itu ada irisan, yang simbolnya kayak huruf N. Irisan itu anggotanya sama. Contoh, misal ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3, dan B sama dengan 2, 3, dan 4, dan kalian disuruh menentukan A iris B. Maka kalian tinggal cari angka yang sama. Jadi A iris B sama dengan himpunan 2 dan 3. Nah, kita masuk pada yang ketiga, selisih notasi. Selisih notasi ini dilambangkan kayak tanda minus atau strip. Untuk selisih, apabila ada anggota dan B yang sama, maka anggota yang sama itu akan dihilangkan. Dan hasilnya adalah himpunan yang paling depan. Yang masih bingung, saya kasih contoh.
Misalkan himpunan A sama dengan himpunan 4, 5, dan 6, dan B sama dengan himpunan 6, 7, dan 8. Tentukan A kurang B. Di sini anggota A ada 4, 5, 6, dikurang anggota B ada 6, 7, 8. Jadi bisa dilihat ada angka yang sama, yaitu angka 6. Jadi angka 6 akan dihilangkan. Jadi A kurang B sama dengan himpunan 4 dan 5. Dan kita masuk pada yang terakhir, ada operasi komplement. Simbolnya A pangkat C, atau bisa juga A pangkat tanda petik. Komplement itu artinya selain. Misal A komplement berarti selain anggota A. Contohnya, tentukan A komplement dari diagram Venn berikut ini. Di sini kita bisa perhatikan ada anggota dari himpunan tersebut. Di sini kita bisa perhatikan anggota dari himpunan tersebut, dan yang termasuk himpunan A kita hilangkan. Jadi A komplement sama dengan himpunan 3, 4, 6, 7, 8, 9. Sekian penjelasan singkat saya tentang himpunan. Semoga bermanfaat.